Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du wa annikum bi tahiyyati islam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula. Pada kesempatan siang hari ini atas izin Allah kita dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ini untuk mengenalkan usaha kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu keluarga sahabat dan umatnya istiqomah dalam amal sunnah. Kali ini kita akan masuki bab ke-533, yaitu majelis yang terbaik adalah yang paling luas. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Adab pada bab majelis yang luas, hadis nomor 4820. Berjamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah majelisnya para perindu Allah Subhanahu wa taala dan ingin menikmati surga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi Allah punya surga di muka bumi ini. Di antara surganya adalah majelis ilmu. Kalau kita tahu pergi ke Makkah itu atau ke Madinah, maaf, ada Raudhah di sana dan itu biayanya sekian puluh juta misalkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina mimbari wa baina hujratil Raudhah min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah aman dari taman-taman surga. Dan beliau mengatakan tentang majelis ilmu kepada para sahabatnya, kata beliau adalah idza marartum bi riyadil jannah fartaqu. Jika kalian lintas taman-taman surga, maka mampirlah. Ada hal yang mungkin dianggap ketidaksengajaan gitu ya kalau dikatakan mampir. Dan yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan tentang taman surga itu adalah terkait dengan kubur orang-orang beriman. Ya, dia bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, atau dia bisa menjadi hufrah min hufarin nar, atau jurang-jurang neraka. Nah, di dalam adab kita dulu, etika kita dulu, maka di antaranya hadis yang ini tadi kita bacakan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, janganlah salah seorang memerintahkan sahabatnya berdiri, kemudian summa yajlisu fihi, kemudian orang yang memerintahkan sahabatnya berdiri atau temannya berdiri, dia duduk menempati tempat duduk yang kosong dari sahabat yang berdiri. Walakin tafassahu wa tawassau, kata Rasulullah, tetapi berlapang-lapanglah dan bergeser-geserlah. Ini riwayat yang disampaikan tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, karena ada sejumlah sahabat yang berdiri. Ya, ada sahabat yang berdiri, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "La sami'tu Rasulullah SAW." Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya khairul majalis awsa'uha." Kata-kata awsa'uha yang paling luasnya itu artinya tidak berstatus menggantikan yang tadi seseorang sebelumnya sudah duduk. Tapi ya sudah dia sadar, dia datang terlambat, dia datang telat, maka dia tidak memerintahkan yang lain untuk bangkit, tetapi dia cari tempat yang bisa dia berhati. Ya. Nah, ini adab majelis. Dan memang di antara adab majelis ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kufar, orang kafir. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah mengatakan tentang tidak boleh seseorang untuk memerintahkan yang lain berdiri kemudian di tempat, karena itu kebiasaan kaum. Ya. Nah, sementara kita dilarang keras ya oleh agama ini untuk meneladani, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebagai cara hidup atau lifestyle mereka. Tabi'unna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta balagha al-juhra dhabbin ma dakhaltum. Kata Rasulullah, kalian pasti akan mengikut sunnah orang-orang terdahulu
Sunnah ini bisa berarti perilaku, sunnah itu gaya hidup ya. Sunnah itu bisa jadi kebiasaannya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, atau zira'an bi zira'in, atau sehasta demi sehasta. Atau lalu dakhalu juhra dhabbin, andai mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltuhu, maka kita akan ikut juga masuk ke dalam lubang. Kenapa para ulama mengungkapkan kalimat lubang biawak? Karena beberapa alasan. Yang pertama, lubang biawak ini adalah sebagai sebuah kiasan. Kalau seorang masuk ke dalamnya, yang itu adalah bahasa Rasulullah, kalau Anda melompat atau kalau Anda memasuki, kalau Anda menurunkannya itu, menuruni tempat itu, dan itu bahaya, kalian juga akan masuk ke dalam. Artinya kalau mereka masuk ke tempat itu, kalian ikut masuk. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua adalah karena al-i'wijaj. Kata para ulama, al-i'wijaj itu karena lubang dari biawak itu, atau itu berkelok. Di biawak padang pasir itu uniknya, walaupun dia lubangnya di belok-belok itu, tapi bila mana cara memancingnya itu paling mudah. Kalau kita lihat di YouTube misalkan rekaman itu, dia sama kayak mancing jangkrik ini. Jadi kalau ada lubang jangkrik, keluar cetesin air keluar. Sama sebagaimana lubang bot ini keluarkan, atau cara mengeluarkannya adalah isi lubang tersebut dengan air, dia akan keluar. Ini yang ada di makna kedua dari la dakhaltumu, kalian pasti akan masuk. Nah, makna ini adalah, atau hadis ini dengan makna yang saya sampaikan barusan, agar kita tidak sama dengan Rasulullah sudah bilang agar tidak sama dengan mereka. Sebagian besar dari umat hari ini ikut-ikut dengan mereka. Pada Rasulullah ditanya sama sahabat, Al-Yahud wan Nasara, apakah yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah jawab pertanyaan itu dengan bertanya kembali. Kata Rasulullah, "Fana, emang siapa lagi?" Gitu ya. Jadi waktu Rasulullah ditanya oleh sahabat, Al-Yahud wan Nasara, apakah yang kau maksud dari mereka umat sebelumnya yang akan kita ikuti jejaknya, langkahnya, gaya hidupnya adalah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah balik bertanya, dan itu jawaban. Qala faman, emang siapa lagi? Coba sekarang hari ini kita lihat. Saya walaupun ijazah saya dari Saudi, saya ada debat kemarin beberapa waktu lalu, mungkin satu bulan lalu. Saya debat tentang protes saya di tengah umat Islam sedang berbuka. Terus ada kawan yang bilang gini, lihat season. Nah, ada kawan yang bilang gini, antum itu kufur ya katanya sama Saudi. Saya bilang, masa statement kayak gitu saya dianggap kufur? Kufur itu maknanya bisa dua sih. Kufur khuruj anil millah, keluar dari agama, atau kufur yang dimaksud oleh Anda kufur nikmat. Kalau yang dimaksud saya ini kufur nikmat, kalau saya dulu pernah kuliah, dibiayai 8 tahun, kemudian dikasih uang saku selama waktu itu juga, saya dikasih uang sebanyak itu katakan, ya selama 8 tahun, terus saya tidak boleh mencintai dengan cara mengkritisi saya. Itu lihat, salah. Justru tatkala ada kemungkaran kita diamkan, itu namanya syaitanul akhras. Itu setan bisu namanya. Kenapa? Karena di tengah gegap, ya mungkin gegap gempitanya Saudi ingin menjadi negara terbuka, tapi ada saudara yang sedang dihujani rudah. Bahrain ingin ikut serta, Kuwait ingin ikut-ikutan juga konser itu, tapi mereka membatalkannya, nahan diri, tidak jadi. Tapi apa yang terjadi? Itulah yang sekarang dalam bahasa pendek saya itu, bahasa saya, pelakar saya, di saat negeri-negeri sekuler dalam tanda kutip ingin mencoba menjadi anak baik, Saudi belajar jadi anak nakal. Jadi telat jadi anak nakal itu. Ya. Turki itu negara sekuler. Kita katakan sampai azan itu pernah dilarang berbahasa. Ya, Uzbekistan itu negara yang pernah hidup di bawah komunisme.
Kemudian sekarang dia keluar dari jerat komunisme itu mencoba untuk mengembalikan lagi. Dan sekarang ada apa? Campaign untuk halal tourism ke sana. Di saat mereka yang dulu dalam jerat atau bekapan sekularisme atau bekapan komunisme mencoba untuk menjadi anak-anak yang baik, Saudi yang selama ini mengajarkan dan menjadi simbolnya adalah syiarnya negeri tauhid, sekarang malah justru negeri terburuk, gitu kan? Nah, ini yang saya kritisi adalah caranya, ya, cara hidupnya orang-orang kafir di bawah. Bukankah Rasulullah sudah bilang la tattabi'unna sunnah man kana qablakum. Bahkan yang menjadi steering committee gitu istilahnya adalah seorang syekh. Syekh Al-Turki namanya. Masyaallah alaihi. Coba. Dan kalau lihat panggung yang kemarin itu adalah panggung yang maaf. Walaupun tidak secara nyata, tapi kenapa di atas panggung itu ada layar berbentuk kubus layaknya Ka'bah. Dan mirip sekali ya dengan Ka'bah. Cuma bedanya orang-orang yang melilingnya bukan tawaf untuk ibadah kepada Allah, tapi yang mengelilingi kotak tadi itu atau kubus tadi itu orang yang sedang maksud. Berdalih bahwa kalian jangan ikut-ikut dengan dalil tattabi'unna sunnah man kana qablakum. Jangan ikut-ikut gaya hidup orang-orang kafir. Salah satunya adalah cara mereka menyuarakan atau mengingkari kemungkaran. Ingkarul mungkar. Cara mengingkari kemungkaran dengan cara turun ke jalan, katanya, berdemonstrasi, itu cara-cara kaum kafir, kata mereka. Maka diharamkan karena adanya ikhtilaf, bercampur bauran antara laki-laki dengan perempuan. Terus tidak ada satupun fatwa yang keluar untuk mengkritisi, bukan cuma ikhtilat yang terjadi di sana, tapi joget-joget dan goyang-goyang. Gitu kan? Jadi maka saya katakan, kalaupun seandainya apa yang dikatakan tadi, aksi baik itu dalam bentuk pedulian, aksi kemanusiaan seperti hari Ahad kemarin, dan itu dianggap kemungkaran, ya, atau itu dianggap sebagai sebuah hal yang kategorinya madarat, maka kita katakan kemadaratan, ya, kemadaratan yang kecil ini demi untuk menolak kemadaratan. Gitu ya. Pada saat kita bicara tentang bab terlarang, andai ini terlarang, maka ad-darurat tubihul mahdhurat. Suasana genting, urgent, itu menjadi apa? Menjadi faktor yang membolehkan apa yang tadinya terlarang. Jelas ya? Jadi saya katakan sekali lagi, cara berpikir kita tidak boleh parsial untuk melihat hadis semacam ini atau redaksi semacam ini bahwa gaya hidup orang-orang kafir itu memang tidak boleh kita tidak boleh. Termasuk kalau dalam konteks bab ini adalah tadi berlapang-lapang dalam majlis itu cara kita. Dan di surah Al-Mujadilah Allah juga mengatakan, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Tetapi di ayat itu Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'malun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapang-lapang. Itu tidak bermakna kemudian apa tadi? Ya, ya sudah jaraknya kayak zaman social distancing. Bukan itu maknanya. Bukan itu. Ya, ayat tadi dengan hadis ini bukan itu maknanya. Tapi kalau yang dimaksud adalah menganggap bahwa yang sudah duduk tadi Anda berdiri saya gantikan, itu hadisnya dan ayatnya membenci perbuatan tersebut. Sehingga duduklah di tempat yang masih kosong. Ya, bukan malah kita saudara serapat ini, ya udah jarak 1,5 meter sampai 2 meter.
Itu zaman ayam corona, zaman corona ya. Dan insya Allah udah nggak ada lagi lah. Kita capek dengan kondisi ini. Baik, nah kemudian kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dapat walaupun tidak dalam majelis ilmu secara khusus. Kenapa? Ya, karena ilmu yang disampaikan oleh Abu Sa'id terkesan belum diketahui oleh sahabat lainnya. Betul ya? Atau yang kedua maknanya, sahabat-sahabat itu memang haula mukhtalifun. Mereka itu berbeda dalam apa? Mereka berbeda dalam kesibukan dan aktivitas. Kenapa saya katakan berbeda dalam kesibukan dan aktivitas? Buktinya ada yang tidak tahu hadis ini. Benar kan? Jadi sahabat itu sama seperti kita. Apa yang dimaksud sama seperti kita? Hanya yang membedakan mereka sama dengan Rasulullah gitu. Maksudnya barengannya, hidup sezamannya. Sama dengan kita itu maksudnya adalah beragam aktivitas, beragam profesi. Sehingga dari 114.000 sahabat, kurang lebih cuma sekitar 13 orang saja. Atau maaf, ya segitulah yang jadi ulama mumpuni gitu. Ya kan? Walaupun ada yang mendatangi 130, yaitu yang ahlul ilmu. Kebayang nggak maksudnya? Ya benar-benar melewatkan hadis, mengajarkan gitu ya. Selebihnya apa? Ya, selebihnya pedagang, ya selebihnya tukang kebun, selebihnya jenderal perang dan sebagainya. Jadi kalau seandainya, ini juga relate dengan kajian yang selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya di beberapa kajian saya tentang usul fikih saya bilang ini, kalimat itu tidak kami tolak. Kalimat itu kita sepakat dan sejalan. Cuma kasih tahu saya gimana cara baliknya, gimana cara kembalinya. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cara kembalinya itu gimana? Ya, ala fahmi salafis salih. Tergantung dengan pemahaman salafus salih. Iya, saya juga sepakat itu. Tapi lewat siapa saya? Lewat mana jalannya? Pasti lewat ulama. Betul kan? Nggak bisa kemudian kita langsung cross begitu, kita bypass, kita hidup zaman sekarang langsung ke zamannya siapa? Dahulu para tabi'in. Itulah sekalian saya bahas ini, adanya sekarang kelompok-kelompok yang langsung mengatakan dengan simpel bahwa Anda madhabiyah, kami tidak bermadhab. Sebenarnya statement kami tidak bermadhab sejatinya adalah mazhab. Saya ulangi lagi, sejatinya statement kami tidak bermazhab sejatinya sedang bermazhab. Betul kan? Mazhab tidak bermazhab. Sama seperti kita bilang gini, berarti kita nggak sepakat ya? Nah, kita sepakat untuk tidak sepakat. Betul nggak? Betul ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa saya tidak bermazhab, sejatinya dia sedang bermazhab. Mazhab tidak bermazhab. Jelas ya? Nah, kalimat ini saya pinjam, saya ingin luruskan bahwa apa yang terjadi hari ini dengan cara kita bahwa kita ingin kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, tapi tidak melalui jalur ulamanya adalah nonsens. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa saya katakan enggak mungkin? Karena kita tidak mungkin langsung buka Sahih Bukhari terus langsung paham. Gitu. Kita juga tidak mungkin buka Sahih Muslim lantas kita mengerti. Tidak. Misalkan ayat ke-6 dari surat 5 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat ini tentang wudu. Cuma kalau ditanya ini ayat dari Al-Qur'an. Kemudian kita datang hadis dari Maula Utsman yang namanya Umran, yaitu mantan budak Utsman namanya Umran. Waktu itu Utsman da'a bi wudu, minta dibawakan satu bejana atau satu ember lah untuk berwudu. Apa yang terjadi? Utsman bilang, aku begini dan seterusnya dalam praktek wudunya, dan Utsman mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Aku lihat Rasulullah wudu seperti wuduku ini, berwudu seperti wuduku ini.
Faman tawaddo'a, ya, misla wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kan gitu ya. Kemudian apa? La yuhaddisu bihi nafsahu, dia tidak mikir yang aneh-aneh, tidak tidak dihinggapi oleh pemikiran yang menyibukkan dia dari mengingat Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan wudunya tersebut maka dia akan diampuni dosanya. Pertanyaannya adalah, pada saat ayat dan hadis ini kita letakkan pada tempatnya, kita ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, betul ya? Pertanyaan yang mendasar adalah cuci tangan sebelum ya kita memulai wudhu secara umum atau memasukkan tangan ini ke dalam bejana, gitu ya. Cuci tangan itu apa hukumnya? Cuci tangan yang pertama itu, yang cuma sampai sini. Rasulullah nggak sebutin itu sunnah, wajib, syarat. Siapa yang mengatakan? Ulama. Siapa yang paham? Ulama. Siapa yang mengerti? Ulama. Ini tentang maknanya. Nah, maka maaf, ulama Makkah adra di Makkah. Ulama Makkah lebih mengerti tentang hal ihwal Makkah. Betul ya? Baik. Sekarang kita katakan, wa ulama Indonesia ahra wa adra bi ahwali Indonesia. Maka ulama Indonesia paling mengerti tentang hal ihwal Indonesia. Wa ulama Filistin, wa ulama Gaza adra wa ahra bi ahwalihi. Dan pasti ulama Filistin dan Gaza lebih ngerti kondisi setempat. Jadi kalau hari ini sedang berseliweran di akun sosmed kita, fatwa Syekh Fulan untuk mengutuk Gaza, Syekh Fulan untuk mengembosi Hamas, maka maaf, bukan lagi fatwa itu nggak tepat, berdalil dengan fatwa itu juga ngaco. Ngerti ya? Saya ulangi sekalian. Bukan cuma fatwa itu nggak tepat, tapi berdalilnya juga ngaco. Kenapa? Pertama, yang berfatwa ulama bukan ulama setempat. Yang nggak tahu kondisi. Karena di antara hal yang harus terpenuhi dalam rilis fatwa itu adalah tentang kondisi dan hal ihwal. Jelas ya? Nah, oleh karenanya, kalau sekarang kita lihat yang seperti itu, pilihannya dua. Ladeni kalau memang kita kuat meladeni, atau tinggalkan. Ya. Karena apa? Karena itu pembodohan kepada umum. Yang teranyar adalah Ar-Razi Hashim. Saya malas bilang dia Buya. Kenapa? Iya, karena maaf, ucapannya sungguh sangat tidak berdasar. Tidak bernas, tidak berbetul. Tidak benar. Ini yang pertama. Saya pikir mereka berbeda antara Ar-Razi Hashim dengan Riyad Bajri. Ternyata mereka seperti maaf, kotoran unta dibelah dua. Ya, ini ungkapan dalam bahasa Arab. Ya, kalau di bahasa kita bagi pinang dibelah dua. Terlalu bagus pinang. Bagaikan tayu unta dibelah dua. Saya katakan, kenapa? Haula'il mujahidun. Haula'il murabitun. Mereka yang berjihad itu sedang riba. Kata Rasulullah, ada dua mata yang tidak akan diazab oleh api neraka. Satu, ainun bakat min khasyatillah. Satu mata yang takut karena Allah dia menangis. Yang kedua adalah ainun tahrusu fi sabilillah. Satu lagi mata yang berjaga di jalan Allah dalam perang. Jangan-jangan debu yang menempel di sepatu mereka lebih mulia daripada sholat tahajudnya Riyad Bajri. Itu pun kalau di sholat tahajud. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ada dua mata yang tidak akan diazab kelak di akhirat. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di jalan. Ini saja sudah sebuah kemuliaan. Belum lagi haula, mereka yang berjaga itu adalah hufazul Quran. Mereka menghafal Quran. Maka saya katakan kemarin, kalau seandainya orang-orang seperti ini, dia tidak tarik ucapannya, dia tidak ralat dan dia tidak taubat ucapan tersebut, demi Allah saya Ahmad Ridwan
akan termasuk yang menuntut dia di akhirat. Demi Allah. Saya akan tuntut di hadapan Allah atas darah yang mengalir sebagai sebuah bukti menjaga bumi suci Al-Quds, bumi mulia Syam, Filistin, kemudian dituduh dengan yang tidak. Bismillah, ya, demi Allah saya akan tuntut dia di hadapan Allah di akhirat. Ini fatwa yang nyeleneh, fatwa yang nyimpang. Saya sampai katakan, lihat, lebih baik dia jadi vokalis band, karena itu madaratnya lebih kecil. Betul. Ketimbang dia kemudian jadi apa, Ustaz, yang fatwanya ngaco, ucapannya nyeleneh, kalimatnya ngawur, bahkan tidak keluar dari orang yang sepertinya pernah belajar. Ya. Kalau kita belajar dalam agama yang namanya pendakwa, yang mendakwa, yang menuduh harus mendatangkan saksi dan bukti. Mana saksi dan buktinya? Mana saksinya? Nggak ada. Mana buktinya? Kalau memang benar Hamas bentukan Yahudi, jangan-jangan dia adalah bagian dari Yahudi yang tahu bocoran. Ya. Jadi ya saya dari sampai hari ini saya katakan kalau dia tidak mentaubat ucapan. Itulah makanya saya katakan terkait dengan hadis ini juga, terkait dengan kondisi yang sekarang terjadi juga, bahwa ulama setempat lebih paham dengan apa yang terjadi. Contoh misalnya, bila mana saudara kita di beberapa tempat, contoh misalnya, di dalam keterpaksaannya dia harus berdiri, maka hal itu lebih mudah baginya daripada apa? Daripada dia duduk, kalaupun dia nanti harus disiksa. Itu maksudnya. Ammar bin Yasir pernah berucap dengan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran jelas. Kata Ammar bin Yasir, apakah, ya waktu ditanya, apakah keledai ini ilahu min dunillah? Apakah dia apakah Tuhanmu selain Allah? Maka Ammar mengatakan dia Tuhanku selain Allah. Coba lihat, kalau sekarang didengar itu, andai itu didengar sama Riyad dan modelnya Rozi, apa yang dikatakan kepada Ammar? Ammar udah kafir belum? Dia akan mengatakan kafir Ammar. Padahal Ammar sedang mengatakan itu karena bersiasat. Ammar mengatakan itu karena dia dalam keadaan terdesak. Dan setelah itu dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah begini dan begitu. Bagaimana sikapku ya Rasulullah? Apakah aku telah keluar dari Islam? Apa kata Rasulullah? Beliau diam sampai turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa tapi hatinya tetap dalam keimanan. Jadi maksud saya sama seperti hal kayak gini, bila mana ada saudara kita yang harus terdesak dia berdiri, ya kan, dalam keadaan dan hal ihwal tertentu, maka kondisi itu bagi dia lebih mudah, lebih ringan ketimbang dia duduk kemudian dia disiksa. Gitu ya. Abu Sa'idin Al-Khudri bicara dan mengabarkan hal ini karena lihat kondisinya adalah kondisi di mana bukan sedang darurat, ini sedang melayang, ya kan? Ini bukan juga sedang di bawah kodongan, ini bukan sedang di bawah ancaman. Dan untuk kita semua, tatkala kita baca hadis, maka setiap hadis itu langsung posisikan di tengah. Saat itu setidaknya 12 poin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengucapkan sebagai apa dari hadis ini. Jadi beliau sebagai nabi kan, atau sebagai pemimpin negara kan, atau beliau sebagai seorang teman bagi sahabatnya, atau sebagai suami bagi istrinya, atau beliau sebagai orang yang dimintakan fatwanya kemudian memberikan fatwanya. Setidaknya ada 12. Jadi bukan langsung, ini ada sunnahnya, ini ada hadisnya. Baik, saya contohkan begini. Ada hadis bunyinya begini. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, artinya murtad, bunuh. Saya tanya, bisa kita langsung praktekin? Hadis. Kenapa? Waktu Rasulullah ngomong seperti itu, maka beliau sebagai kepala negara. Artinya, punya wewenang untuk mengeksekusi. Betul kan? Jadi nggak semua hadis kita baca kemudian langsung kita
hajar atau kita eksekusi. Itulah makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan hadis itu menyesatkan dalam tanda kutip kecuali dipegang dan difahami oleh ulama. Betul. Ini kata Sufyan, bukan kata saya. Makanya orang kalau makin tahu, makin hati-hati untuk memilih kata dan mengeluarkan diksi. Betul. Karena apa? Semacam tadi itu kalau tidak difahami oleh ahli ilmi dengan benar, maka keluar dari kajian dia bawa pisau, dia tusuk orang yang murtad. Betul. Betul ya? Nah, makanya disebut al-ahadits mudillatun illa 'alal fuqaha. Hadis-hadis itu bisa menyesatkan seseorang kecuali dipahami dulu nih oleh para fuqaha, oleh para ulama. Jelas ya? Nah, termasuk hadis tadi ini jangan lihat tapi ini hadis sahih. Belum lagi nanti kalau hadis sahih ketemu hadis sahih juga terus kesannya bertabrakan. Gitu kan? Hadis sahih dengan hadis sahih kesannya bertabrakan. Yang satu motornya hadis sahih, satu bilang memang ini nggak sahih. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kan gitu juga. Jadi nggak mudah sebagaimana tadi kan, ayo jangan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya sepakat. Kalau ada 2000%, saya 5000%. Ya, cuma caranya, kasih tahu kami bagaimana cara kembali. Kalau caranya seperti kelompok Anda, tunggu dulu. Gitu ya. Kenapa saya katakan tunggu dulu? Karena kalau cuma berkeyakinan bahwa ini kata guru saya tanya sekarang, mana yang lebih teruji sepanjang zaman dan di berbagai tempat? Fatwa gurunya, pendapat gurunya, atau pendapat imam yang empat? Imam yang empat lebih teruji. Di Mesir pernah terjadi sebuah mahkamah. Ada seorang ibu yang dia ingin diputuskan putusannya hari itu oleh hakim. Maka saat dia ditanya oleh hakim, ibu, apakah saya ingin bacakan pendapat saya atau ibu lebih memilih pendapatnya Syafi'i dalam kasus yang ibu sedang alami? Maka si ibu mengatakan, saya mau Tuan Hakim membacakan apa pendapat Imam Syafi'i dalam masalah yang saya alami. Ngerti? Ditanya sama hakim ini, kenapa nggak mau pendapat saya? Sebab kalau pendapat Pak Hakim belum teruji. Tapi pendapat Imam Syafi'i sudah lintas zaman, ya kan, sudah di berbagai negara. Betul kan? Cerdas kan Ibu ini? Cerdas. Kenapa? Karena pendapat hakim boleh jadi, maaf, subjektivitasnya. Karena dia lagi berhadapan, face to face, one on one, ya kan? Tapi Syafi'i si ibu ini nggak ketemu dan juga main musik. Betul kan? Jadi sisi objektivitasnya lebih terjaga. Betul ya? Nah inilah makanya saya katakan begini agar saya tidak begini bukan, tapi lebih kepada bagaimana seorang memahami dalil. Dalil itu bukan langsung kita buka Al-Quran, oh ini mana, buka hadis ini mana. Enggak, ya. Itulah makanya kenapa di akhir-akhir dari zaman yang sudah makin ya kayaknya apa ya sudah makin berantakan zaman ini, Ibnu Taimiyah pernah berpesan, alaikum bi ahli sughur. Ahli sughur ini dalam bahasa lain dan terjemah sederhananya, hendaknya kalian mengikut para mujahid. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Pada saat Ibnu Taimiyah ikut serta gabung dengan Asy'ari, ya, untuk menjaga bumi mulia Syam, bumi Syam dari serangan kaum Tatar, ya, maka dia tidak mau meladeni Tatar ini di luar dari Indonesia. Ada yang bisa menganalisa kenapa? Kenapa Ibnu Taimiyah nggak mau keluar dari bumi Syam? Ada yang tahu? Karena bumi berkah. Dijanjikan Allah, bumi berkah, doa mustajabah di situ. Kenapa saya harus keluar dari bumi
bumi berkah ini. Seperti ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, alaikum bi ahli tsubur. Kalau zaman sudah makin carut-marut begini, ya kau dengarkan fatwa para mujahidin. Kata dia. Kenapa? Alasannya, karena mereka belajar akidah sudah langsung plus praktek. Betul kan? Belajar akidah sudah langsung plus dengan pengejawantahannya. Kita disuruh ikut boikot aja langsung, kenapa mengharamkan apa yang Allah haramkan? Kok jadi debat di sini? Ngerti ya? Memboikot itu bukan mengharamkan, beda. Karena ini substitusi namanya. Anda cuma mengalihkan pilihan sampo, sabun, pasta gigi, dan kebutuhan hari-hari bukan kepada yang menyumbang Zionis. Itu. Karena kalau ngomong sama orang begini, pengen bawaannya, pengen ngajar aja, ngaji, pengen ajarin gitu. Ini namanya substitusi. Substitusi itu artinya kalau Anda nggak makan, maaf, Anda nggak makan singkong, tapi ada ubi. Anda nggak makan ubi, pilihannya bisa kentang. Itu namanya substitusi gitu loh. Orang ini harus cerdas sedikit. Iya, makanya. Maka saya katakan tentang apa yang kita baca pun hari ini jangan difahami letter-letter. Ya. Nah, ini yang akan berbahaya kalau kita memahami sebuah dalil dengan letter. Itulah kemudian saya katakan sekali lagi, dalam kondisi yang dijumpai Abu Sa'id, di mana beliau tidak dalam kondisi yang mencekam, tidak dalam kondisi yang susah, tidak dalam kondisi di mana diancam, maka beliau mengatakan begini sah saja. Tapi beda kalau kondisinya bila mana seorang tidak berdiri. Anda ini ya, Anda ya. Kepada seluruh hadirin diminta untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia. Terus kita duduk dan kita paling depan. Apa jadinya? Betul nggak? Itu jadi tontonan. Betul kan? Makanya kita berdiri untuk ikut serta menyanyikan lagu Indonesia. Paham? Dulu sempat ada misalkan hormat bendera, ditentang segala macam. Para ulama mengatakan bukan lantas kita hormat bendera ini kita langsung pindah akidah. Bukan. Kalaupun babnya kita keterpaksaan, jadinya itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jelas ya? Jadi kadang-kadang harus banyak literasi yang kita baca. Ini yang penting dan ini yang harus kita pahami dengan baik dan itu ya. Jadi sekarang saya udah berapa kali gitu ketemu dan meladeni orang-orang yang seperti ini, saya langsung bilangnya gini aja. Udah kita jangan terlalu banyak ngomong, karena apa? Debat kita di sini, ya, diskusi kita di sini justru tidak membuahkan hasil kecuali Anda tetap dengan pendirian Anda. Pendek kata, kalau Anda masih berkeyakinan bahwa itu bukan jihad syar'i, ya, Anda ditantang untuk mubahalah. Selesai saya. Udah begitu. Nggak ada yang berani ngomong. Setelah itu apa bahasa Betawi kincep semuanya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini kesannya kok paling pinter, keminter gitu ya. Malah keblinger. Nah, saya katakan ada hal ihwal di mana penerapan kayak kemarin saya ngisi tentang ekonomi syariah di Yarsi, Masjid Yarsi, siang kayak gini. Saya bilang ada salah satu mantan wartawan senior Sindo, angkat tangan dia tanya saya, Ustaz, ya, ini beneran bank syariah atau syariah atau apa nih Ustaz? Dia bilang gitu. Bapak maunya apa? Saya bilang. Ya kan? Karena kalau Bapak sudah punya jawaban sendiri, ini nggak akan berpengaruh jawaban saya, betul kan? Bapak udah punya jawaban sendiri. Apa yang saya jelaskan nggak akan pengaruh dengan Bapak. Maksud saya bilang gitu kok. Ya enggak, maksudnya bukan begitu Ustaz. Terus maksudnya apa?
Kalau Bapak pengen diskusi secara ilmiah, saya jawab secara ilmiah. Karena memang jurusan saya di situ, S2 S3 saya bilang di Islamic Finance. Ya, Islamic Economics saya bilang. Tapi kalau seandainya Bapak pengen ngajak apa namanya cuma rame doang, waktu kita enggak ini sayang aja. Jelas ya. Maka saya ulangi sekali, apa yang kita baca semisal hadis ini tidak lantas kemudian kita begini maknanya. Ada kondisi di mana dia tidak dalam keadaan normal. Kondisi normal memang nggak boleh. Tapi kondisi darurat bisa, semua yang terlarang bisa terjadi. Makan babi aja jadi halal kan gitu ya. Tapi jangan dibungkus. Tahu ya, enak juga dia kan. Juga bekal deh ya. Bekal buat di sana. Aku di sana gak ketemu makanan. Nah, di sana ada lagi makanan. Mungkin ular, mungkin monyet gitu ya. Yang ibu jadi cobain semua. Ya. Baik, selanjutnya ini saya baru ketemu apa namanya syarahnya di dalam bab tadi kan saya nyari-nyari ini di buku saya di PDF saya. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id al-Khudri ini dengan kata-kata ini menunjukkan tentang sighatul jazm. Apa itu sighatul jazm? Kepastian. Jadi bukan katanya saya yang dengar. Gitu. Jadi sighatul jazmi a'la maratib fir riwayah. Jadi kalimat atau redaksi jazm memastikan bahwa saya mendengar, saya melihat, itu urutannya paling kuat. Ketimbang dia bilang gini, dari fulan atau konon katanya, itu enggak kuat. Tapi kalau sudah saya dengar, saya lihat, itu sudah enggak bisa lagi. Karena apa? Dia menempati urutan pertama, dia yang menjadi perawi. Karena dia ngalamin gitu kan. Sekarang kenapa yang diundang bukan Oni? Kenapa yang diundang bukan Hussein? Ini ngalamin aja enggak. Ngerti nggak? Nah, ini kaitannya benar kaitan ini dalam ilmu hadis namanya ada sighatul jazmi. Yang mengalami jauh lebih bisa diterima riwayatnya ketimbang yang konon katanya. Apalagi dia bilang, teman saya aja yang seorang ustadz kencing ngompol. Ya berarti teman Anda sama dengan Anda pengecutnya. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi dalam riwayat hadis, dalam ulumul hadis, ada namanya sighatul jazm, yaitu redaksi yang menunjukkan kepastian. Saya melihat, saya mendengar. Berarti orangnya langsung menjadi perawi ini yang mengalami. Sekarang Husain sama Onimo tuh udah tahunan di sana. Kalau mau diundang dia, ngerti kan? Karena dia pelakunya, dia adalah perawinya. Jadi kalau kita melihat hadis ini bukan cuma Ustaz, bacain gitu, enggak. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id, saya ngalamin waktu Rasulullah SAW bilang, lah enggak, gitu kan? Lah ini jadi adab buat kita besok. Kalau seandainya kita dalam dunia penulisan saja, maaf loh, penulisan skripsi kah, tesis kah, disertasi kah, biasanya kita pakai sumber apa? Primer atau sekunder? Primer. Maksud pakai share lagi. Ini konon katanya begitulah, susah. Ya caranya dengan mengelabui umat gitu. Cara dia mengelabui umat. Saya nggak bela ini itu, saya bela Palestina. Palestina sebagai sebuah negara emang bisa bangkit sendiri. Karena ada penduduk di dalamnya. Ya kan nih? Kamu pernah tinggal di sana? Enggak, penduduk di sana saja dari paling kecil yang sampai yang paling tua sangat sayang sama Brigade Kataibul Qassam. Betul kan? Saya juga pertanyaan ini kalau kita bedah dari pertama dia duduk sampai akhir saya bisa. Betul kan? Kalau kita bicara tentang keberpihakan, jelas-jelas tunjukkan. Saya berpihak kepada Palestina. Ya, oke, kita garis bawah nih. Palestina ini sebagai sebuah tanah, sebagai sebuah
tanah air, maaf, negara, wilayah, bisa nggak dia bangkit sendiri? Nggak bisa. Pasti kalau bilang Palestina adalah tentang orang-orang yang ada di dalamnya, masyarakatnya, rakyatnya, penduduknya. Siapa yang paling kenal dengan mereka? Ya rakyatnya. Apakah mereka dibenci oleh rakyatnya? Faktanya enggak. Dari semua video yang berseliweran ada nggak yang nyalain Hamas? Cuma Rosi doang yang ngebajerin. Kalau Israel sih kita itu memang dia. Karena jelas kan? Maka kata-kata sami itu kembali ke ilmu hadis kita ini adalah menggunakan kalimat jazam, kepastian saya dengar, saya lihat. Berarti bukan katanya, bukan orang lain. Lah kalau sudah saya dengar, saya lihat, berarti dia di tempat, berarti dia di TKP, ya kan? Dia mengalami, dia merasakan, ya kan? Dia menyaksikan, dia saksi mata. Ini adab lagi buat kita besok-besok. Dan kalau saya jadi dosen, saya nggak terima. Saya tanya, ini ada dari mana? Oh, dari kata si fulan. Enggak. Enggak ilmiah. Karena penulisan ini tidak ilmiah. Kila wakala. Ya, bahkan itu termasuk dosa yang, maaf gitu ya. Dosa yang dianggap biasa. Kila wakala. Kalau kajiannya apa yang dia itu adalah bukan cuma tentang perebutan wilayah dan tanah air, bukan, tapi tentang akidah. Itu saya setel itu tentang ada lubang di bawah Al-Aqsa, ada rencana pembangunan Solomon Temple, marketnya sudah ada, ya, iya. Ini nggak difahami dengan baik, susah. Dan jangan dikira kalau Palestina udah takluk, udah gampang aja, yang lain tidak dipengaruhi atau yang lain tidak menjadi target, sama. Terusan Suez ini nanti menjadi lanjutan ya dari misi besarnya dia. Jadi ngelihatnya jangan parsial, gitu ya. Baik, saya bedah lagi. Yang selanjutnya adalah kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri. Inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalisi awsa'uha. Summa tanaha fajalasa fi majlisin wasi'. Ini kata-kata khairul majalis awsa'uha adalah menunjukkan tentang di antara majlis-majlis baik. Di antara majlis-majlis baik itu adalah tadi yang lapang, bukan malah justru Anda tinggalkan cara-cara Islam. Nah, kata-kata khairul majalis ini Rasulullah juga pernah bilang bahwa ada majlis buruk. Majlis buruk itu adalah majlis yang tidak dibacakan asma Allah di dalamnya, tidak mengingat Allah di dalamnya. Ini seburuk-buruknya majlis nanti, ya, dan seburuk-buruknya majlis ini menjadi sebesar-besarnya kesalahan di akhirat. Nggak ada Allahnya di sana, nggak ada ingatnya Allah, nggak ada ingat Allah di dalamnya. Itu jadi majlis paling buruk kata Rasulullah, dan majlis paling besar penyesalan di akhirat. Apalagi kalau majlis itu jadi majlis untuk merancang makar buruk, ya kan? Ini umat mau begini nih, baik umat di Indonesia maupun di luar. Oh, berarti kita akan. Jadi majlis itu dipakai untuk makar. Majlis itu dipakai untuk berbuat jahat. Saya jadi ingat ada majlis dulu di zaman Rasulullah disebut dengan Darun Nadwa. Darun Nadwa. Darun Nadwa ini majlisnya Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, majlisnya Rabi'ah, Syaibah, majlisnya Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Ini majlisnya Umayyah bin Khalaf. Sini majlisnya di semua. Namanya Darun Nadwa. Jadi itu majlis setiap harinya adalah majlis untuk merancang keburukan. Jadi majlis ini setiap harinya adalah majlis untuk bersiasat buruk dan negatif. Wah, Muhammad ini kalau bisa kita habisin. Di situ dibahas. Majlis itu jadi majlis di mana orang-orang
Kalau bisa nyumbang sarannya nggak ada yang baik, jahat semua. Coba. Ada itu. Dulu namanya Darun Nadwa. Kenapa? Iya, jadi majelis itu kumpul-kumpul itu disebut majelis. Ya. Makanya di Senayan sana ada majelis permusyawaratan rakyat, gitu kan? Karena kan ada yang kumpul-kumpul doang, ada yang tidur doang dari kantor. Kalau itu majelis ilmu, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan hilatul dzikir, majelis ilmu, majelis ta'lim. Jadi saya ulangi lagi, majelis di zaman Rasulullah itu dulu ada majelis Darun Nadwa, tempat kongkonya Abu Jahal CS. Kalau mau berencana buruk, bersiasat yang jelek di situ di kerja ini. Termasuk usulan menghabisi Rasulullah dengan 11 algojo itu. Pernah dengar ceritanya ya? Jadi kan ada usulan begini, gimana kalau kita bunuh aja Muhammad? Jangan, dia dari kabilah yang terpandang. Kalau kita bunuh, seorang dari kita membunuh, dia akan berhadapan dengan kabilah besar ini. Lantas, kata Abu Jahal, gini aja caranya. Kita kan ini 11 nih kabilah di Mekah. Masing-masing mengutus algojo yang tidak pernah gagal dalam misi. Oh, boleh juga nih. Kata orang-orang yang di situ, boleh juga usulan ini. Kata Abu Jahal tadi gitu, oke. Maka 11 orang algojo ini dengan persenjataan lengkap mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Dan kita tahu Rasulullah keluar dengan selamat membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahum fahum la yubsirun. Itu ayat yang dibaca oleh mujahidin kemarin. Pada saat menaruh bom di tank yang harganya 75 miliar itu. Ya, bukan arah kiri. Jadi bom itu ditaruh di tank, terus ditarik pelatuknya dan beliau lari cepat meledak. Sambil membaca waja'alna min baini aydihim. Padahal kalau ibu follow IG saya ada posting spesifikasi itu tank terkuat itu, tank termewah itu bisa berputar 360 derajat. Artinya suhu badan manusia itu dari sebenarnya udah bisa dideteksi. Tapi apa yang membuat dia tidak terdetek? Waja'alna min baini aydihim saddan. Masya Allah. Iya. Coba, jadi kayak ada dinding atau tabir itu yang menghalangi mereka. Nggak kelihatan. Meledak dengan mungkin harga $100 aja itu mercon itu tadi, bom tadi. Iya. Tapi lulu lantainya 75 miliar tadi. Merkava itu. Meledak. Iya. Balik lagi. Balik lagi itu kemarin. Balik lagi. Coba. Nah, ini kalau bukan dibilang jihad syar'i, jihad apa lagi? Ya, saya katakan ini kalau bukan jihad syar'i, jihad apa namanya? Banyak kesaksian dari Zionis sendiri bilang bahwa kami saat perang itu seperti berperang lawan hantu. Mereka nggak kenal malaikat. Itu benar. Iya, itu benar. Jadi mereka sendiri yang bilang. Mereka bilang, ini ada rekaman yang tadi pagi saya dikirim. Mereka bilang saya seperti perang lawan hantu. Kenapa mereka nggak mau nyebut malaikat? Jibril aja dimusuhin. Ya Yahudi kan musuhin Jibril. Iya, Allah aja dimusuhin ya, habis selesai. Makanya dia lebih gampang bilang hantu. Nah, ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang yang terjadi pada saat tahun 92 Hijriah, tepatnya bulan Ramadan tanggal 28. Ada apa di tanggal itu? Ada perang di Andalusia yang mempertemukan Tariq bin Ziyad dengan Tadmor, panglima perang kerajaan Andalusia saat itu.
Waktu itu Temur tulis surat kepada Rodrik, rajanya. Cepat bantu kami wahai Rodrik, karena kami tidak tahu apakah kami berperang melawan manusia atau melawan pasukan langit. Itu kata Temur. Jadi itu terulang kayaknya hari ini gitu. Dan saya yakin ini terulang sekali. Ya, kenapa? Karena jelas-jelas kalimat yang dikatakan tadi itu menunjukkan tentang apa yang menjadi kekuatan langit, kekuatan Allah turun. Kan tank yang hebat itu tadi berputar bisa begini dengan kekuatan dan daya. Saya baca itu spesifikasinya dahsyat sekali. Tapi kalau Allah sudah bilang waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, selesai. Ya, itu kan kalau dia terbaca oleh kamera sekelilingnya habis itu. Habis berkeping-keping itu. Tank itu bisa melihat begini, Bu. Kayak kamera CCTV itu, 360 derajat. Tapi kenapa nggak bisa kedetek? Allah punya kuasa. Waja'alna min baini aydihim. Itu yang terjadi ke Rasulullah dulu. Waktu mereka bersepakat membuat rencana di Darun Nadwa. Dan Darun Nadwa adalah majelis buruk karena apa? Isinya adalah merancang keburukan. Isinya membincangkan keburukan untuk kaum muslimin. Oke, kalau sekarang ada yang maaf gitu ya, isinya membincangkan keburukan aja buat kaum muslimin, udah deh. Jangan marah kalau dibilang Zionis mengaji. Kalau lihat gini, qadha itu kan ada dua. Qadha sifatnya kauni, yang kedua qadha sifatnya syar'i. Maka qadha kauni itu apa? Qadha kauni ketetapan Allah yang Allah tetapkan sejak zaman azali dan dia pasti terjadi walaupun Allah nggak suka. Contoh, Firaun akan membangkang, itu ketetapan Allah. Allah suka nggak dengan pembangkangannya? Enggak. Jelas ya? Iblis akan membantah perintah untuk sujud, itu sudah ditetapkan Allah. Terjadi. Allah suka nggak? Nggak suka. Tapi terjadi. Tapi kalau qadha syar'i, Allah tetapkan sejak zaman azali dan itu pasti terjadi dan Allah suka dan Allah ridha dengan kejadian. Contoh misalkan, Allah tetapkan kita bakti sama orang tua. Kalau kita kerjakan, Allah suka nggak? Allah tetapkan jihad. Allah suka nggak dengan jihad? Allah katakan Quran surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan berperang kepada kalian dan itu perkara yang kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau membenci sesuatu tapi itu lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kau mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak. Jadi kembali ke kalimat tadi, kalau ibu tanyakan gimana? Jihad itu perkara qadha yang Allah sukai. Dan itu pasti terjadi. Dan itu maaf ya, ini kan kita nggak ke sana. Laporan dari reporter yang meliput itu, Gaza bau kasturi. Berising saya begitu lihat video pertama kali. Iya. Tim kita yang di sana juga bilang wangi semerbak. Coba. Ya kan? Ya, apakah ini kerusakan dua kali yang dilakukan oleh Bani Israel yang Allah katakan di surat Al-Isra ayat 4-7? Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi memang bangsa perusak mereka. Mereka bangsa perusak. Dan mereka menghindari sekali angka 80. Kalau mau tahu kenapa? Karena di dalam Talmud mereka 80 itu angka sial. Dan Yahudi akan selesai yang dalam keyakinan mereka Yahudi akan selesai di 80 tahun dari usia. Kalau 80 tahun sekarang sudah 75. Tinggal 5 tahun lagi. Di sisi lain kaum muslimin percaya dengan apa? Percaya dengan angka 40. 40
40 itu angka kematangan. Allah katakan di surat Ar-Ra'd ya. Ya, Ar-Ra'd ayat 15 itu. Tentang bagaimana usia kematangan itu 40. Nah, ternyata yang mereka dibina oleh Syekh Ahmad Yasin dulu masih kecil, di tarbiyah, di halaqah Syekh Ahmad Yasin. Sekarang yang usia mereka 40 ini yang sedang jadi pasukan brigade Hamas. Insyaallah ya. Jadi emang ada apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Bukan cocok logi, tapi memang keyakinan menyambut untuk betul bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau pertama adalah surat Al-Isra 4 dan 7. 4 sampai 7 coba baca. Buka deh artinya. 4 sampai 7. Surat Al-Isra. Surat 17. Empat sampai 7. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyembuhkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dan kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jelas ya? Terus enggak itu udah. Jadi terus Allah katakan begitu. Wa yutabbiru ma'alu tatbira. Mereka nanti Yahudi ini akan disiksa, dipermalukan, diusir bahkan. Sekarang buka Quran surat 59 ayat 2. 59 itu Al-Hasyr. Ayat 2. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kami tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Jadi sekarang pun di dalam Yahudi bahwa Netanyahu itu tidak diinginkan. Ya. Dan agar tidak malu sana sini, maka dia menolak gencatan senjata, dan dia tidak berpikir gencatan senjata. Dia mau habisi Gaza. Iya, tapi dia salah. Salahnya apa? Justru perang darat itu yang paling dinanti di Gaza. Jelas ya? Itu. Jadi ya, ini ayat-ayatnya. Terus kalau kemudian yang tadi saya katakan itu bukan Al-Ahqaf 15, yang arba'ina sana itu 40 tahun.
Nah, 40 tahun dari sejak pertama kali mereka dibina oleh Syekh Ahmad Yasin itu, sekarang mereka mau masuk 40 tahun usia anak-anak ini. Usia anak-anak yang dulu itu masih foto bareng sama Syekh Ahmad Yasin, sekarang sudah 40 tahun. Usia kematangan bagi seorang. Jadi, ya ini bertemu. Kenapa yang masuk ke Al-Aqsa 50 tahun ke atas, kenapa mereka tidak bahasanya tidak sengit perlawanannya, karena usianya sudah 50 tahun ke atas. Diserang saat itikaf, diserang saat tarawih, ditendang saat beritikaf, diserang saat baca Al-Quran, ya kan? Nggak ada perlawan sengit. Ini kalau mau lawan yang 40 tahun, gitu kira-kira gitu bahasanya. Kalau mau lawan yang 40 tahun, yang sepadan. Dan Masya Allah, sampai hari ini Ubaidah menjadi, maaf ya, artis dunia insya Allah dan akhirat juga. Dikenal sekarang. Siapa sih Abu Ubaidah? Padahal dia nggak pernah lepas. Ya cadangnya, wisamnya. Dia nggak pernah, betul. Dia nggak pernah lepas ini. Insya Allah ya. Nah, di dalam mama sekarang ya gantiin opa-opa gitu. Ya, baik. Kalaupun seandainya Filistin memenangkan ini, maka tidak lantas juga langsung seperti dikatakan kiamat. Yahudi sudah terusir dari bumi ini berkali-kali. Setidaknya dari zamannya sahabat Umar sudah terusir. Zamannya Salahuddin Al-Ayyubi terusir, ya, sama Salahuddin Zangi. Nah, akankah kita mengatakan kalau ini undang kiamat, harusnya zamannya Umar sudah kiamat. Dia terusir dengan hina dari tanah mulia ini. Ya. Jadi kalau kemudian ada upaya sekarang menggiring bahwa ini akan kiamat, kalau gitu nggak usah kita tolong, kayak kita juga takut sama kiamat, sama. Ya. Dan mereka pernah terusir berkali-kali dari bumi Syam. Ya. Dan memang kalau sekarang buka Quran surat 5 ayat 27, coba. Ya, Al-Maidah 27. Bukan 51, sudah selesai kita dengan 51. Apa katanya di situ? Ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Jika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, dan tidak diterima dari yang lain. Dan berkata, "Oke, aku pasti memberi." Kata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang taat." Baik. Saya mau garis bawahi ini kisah Nabi Adam. Gara-gara perbuatan anaknya yang bernama Qabil membunuh saudaranya Habil, dia menanggung dosa itu, dosa pembunuhan itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Oke. Jadi karena belum pernah ada keburukan ini lakukan, ya kan? Nah, ini pembangkangan juga sama dilakukan oleh Yahudi. Membangkang kepada nabinya Musa, kemudian memerintahkan kepada Musa dan Allah untuk berperang berdua. Nggak pernah ada ucapan ini sebelumnya. Kita lihat dua ayat sebelumnya nih ya. Di ayat 24 dan ayat 25. Ya, dan Musa, dan mereka berkata, wahai Musa. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalam. Pergilah kamu bersama Tuhan, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya hidup menanti saja." Ini ucapan, bentar, ini ucapan nggak pernah diucapin oleh kelompok bangsa yang lain selain mereka. Jadi saya ingin ambil apa korelasi ayat 24 dengan 27. Yang 27, pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil, gitu ya, kepada saudaranya Habil. Kalau ini ucapan lancang kepada nabinya agar berperang berdua aja sama Allah, kami dulu belum pernah diucapkan kecuali oleh Bani Israil. Hukumannya di ayat 26, coba. Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu ditanamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar ke gunungan di bumi padang." Jadi
Jadi sebenarnya, jadi cara bacanya Ibu lihat sekarang Qurannya, ayat bahasa Arabnya maksudnya. Itu ada titik tiga nggak di situ berapa kali? Ada 2 ya titik tiganya. Kata para ulama qiraah, cara baca yang benar tuh gini. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Berhenti di situ. Nanti arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Jadi berhenti yang pertama itu maknanya beda dengan berhenti di arba'ina sanah. Apa bedanya gini? Saya artikan. Kalau begitu adanya sesungguhnya bumi Syam, Filistin ini diantaranya haram bagi kalian. Jadi makna pertama. Hukuman kedua arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Selama 40 tahun dia muter aja. Jadi ada 2 hukuman di situ. Tapi kalau kita bacanya di arba'ina sanah berhenti, berarti hanya 40 tahun bumi Syam diharamkan bagi mereka. Gitu. Jadi maka cara bacanya qala fa innaha muharramatun 'alaihim, berhenti. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Jadi ada 2 hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel. Haram mereka menginjak bumi Syam, ini yang pertama. Yang kedua adalah selama 40 tahun muter aja kayak orang kebingungan. Gitu. Sampai. Jadi haram bagi mereka sebenarnya. Allah yang bilang, mana ayat ini? Haram bagi mereka bumi Syam. Wallahu a'lam. Ya, itu dia makanya. Iya, makanya itu yang benar adalah begitu cara bacanya. Di situ 2 kali hukuman buat mereka. 4. Suriah, Palestina, Libanon, dan lain. Berarti yang sekarang mereka duduki, yang mereka aduk-aduk ini, yang 4 negara ini plus Mesir, sebenarnya haram buat mereka yang 4 ini. Mereka terusir. Iya, makanya mereka meyakini itu tanah yang dijanjikan. Iya, jadi cuma kalau lihat yang satu-satunya wilayah Syam yang paling sengit menjaganya cuma Palestina. Dan di Palestina itu cuma Gaza aja yang paling perlawanan yang paling sengit. Ya. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah terdengar azan soalnya. Kita cukupkan, nggak terasa saya ngomong. Ternyata lama juga sudah. Kita cukupkan dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ada dalam majelis, kalau mau keluar izin, angkat tangan, minta izin. Sebagaimana kalau mau pulang itu izin, gitu itu adabnya. Dan kalau belum ditutup, ya adabnya tetap masih berlangsung. Kecuali sudah ditutup. Jadi sudah saya baca belum kapal majelis? Berarti sudah boleh.